Shalom Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa indah untuk kita lagi belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah menghadapi masalah kematian. Menghadapi masalah kematian. Saya baca satu ayat dari 2 Korintus 5. Saya baca ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang pertama, ada ayat ini mengingatkan kita bahwa Kristus sudah mati untuk semua orang. Mengapa? Karena sejak kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pasca kejadian pasal 3 kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, kita semua sudah berada pada kehidupan berdosa. Jadi Paulus mengatakan bahwa waktu kita lahir, kita mewarisi keberdosaan dari nenek moyang kita. Jadi setiap orang lahir dalam situasi sudah berada di bawah dosa. Jadi mau tidak mau kita harus keluar dari situ. Tapi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Nah, banyak sekali pengajaran yang di luar sana mengajarkan bahwa kita melakukan A, B, C sampai Z. Tapi kita mengajarkan bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Kita sudah mati, kita tidak bisa lakukan apapun. Nah, sifat orang berdosa ada 3. 1, dia sudah mati. Nah, orang mati tidak bisa melakukan apapun dalam hidupnya. Yang kedua, dia durhaka. Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa kedurhakaan itu mewarnai sifat atau karakteristik orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga adalah dia buta. Jadi jangan berharap orang yang berdosa di luar Yesus mengerti kebenaran, karena mereka tidak pernah mengerti. Kapan orang itu mengerti? Waktu dia percaya Yesus, Roh Kudus hadir, dan itulah yang memberikan dia kesadaran tentang dosa. Dan itu Paulus Yesus katakan dalam Yohanes 16. Jadi ketika kita didiami Roh Kudus karena beriman kepada Yesus, maka dialah Roh Kuduslah yang memberi kita kesadaran tentang siapa diri kita, dan kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi orang berdosa tidak bisa mati untuk dirinya. Dia sudah mati, sehingga dia harus membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Dia membutuhkan aspek lain di luar dirinya, dan Yesus datang untuk mengisi ruang itu di mana kita tidak bisa. Dia mati untuk kita karena kita tidak bisa mati untuk diri kita, atau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Dengan cara bagaimana? Korban, persembahan, memenuhi syarat-syarat keagamaan, ritual-ritual keagamaan, atau meningkatkan pemberian amal, atau tidak bisa. Keselamatan Alkitab katakan bukan usaha dan bukan pekerjaan kita, tapi anugerah Allah dalam Yesus. Dan untuk itulah, untuk alasan anugerah itulah, mengapa Yesus mati untuk semua orang. Memang tidak semua orang yang percaya Yesus, tapi dia mati untuk menyediakan keselamatan bagi siapapun. Bahwa mereka yang percaya kemudian diselamatkan, tapi dia sudah mati untuk semua orang. Sehingga jangan katakan bahwa saya tidak selamat, karena dia sudah mati buat kita semua orang. Jadi kita diberi kesempatan untuk membuka diri untuk mengimani Yesus. Keselamatan sudah ditawarkan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sudah mati karena keberdosan kita, tapi Yesus mati untuk kita supaya kita bisa hidup karena kematian Yesus. Jadi Yesus mati buat kita karena kita punya cenderung berpikir secara egoistik. Diri kita, dan diri kita. Dan sejak kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia akan memikirkan dirinya dan mempersalahkan orang lain. Nah, dalam kehidupan kita ada banyak sekali tanggung jawab kita. Nah, tapi kita tidak boleh mempertahankan egoisme kita. Yesus mati supaya kita belajar berbagi dengan orang lain, termasuk tanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita hidup, maka kita harus melakukan banyak hal yang bersifat kebaikan kepada siapapun. Karena itu panggilan kita. Kita tidak boleh egois. Justru karena Yesus mati, maka kita tidak boleh hidup egois. Dia sudah mati memberikan hidupnya buat kita. Bagaimana kita egois buat orang lain? Nah, termasuk tanggung jawab. Nah, banyak orang yang ketika masih hidup dia apakah dagang, apakah bisnis, dia mungkin punya tanggung jawab, mungkin utang. Nah, kalau dia mati bagaimana? Nah, maka janganlah kita waktu dipanggil Tuhan masih meninggalkan PR yang besar seperti itu. Misalnya ketika kita mati, bagaimana tanggung jawab kita kepada orang-orang di luar sana? Kita harus bereskan itu. Memang kita tidak tahu kapan kita mati, jadi kita harus membereskan itu. Tapi kalau kita belum beres, nah keluarga akhirnya harus mewarisi ini sebagai tanggung jawab moral. Memang secara hukum tanggung jawab kita adalah apa yang kita lakukan. Tapi biasanya kalau ada utang, biasanya kalau resmi isi tanda tangan. Misalnya kita kredit mobil atau kita cicil sesuatu. Kalau isi tanda tangan, isi terlibat dalam pembayaran utang. Jadi kalau satu hari suami pergi atau meninggal, maka istri mewarisi utang yang harus dibereskan dengan lembaga atau institusi atau orang yang kepadanya suaminya berutang. Biasanya kalau berutang itu, misalnya kita kredit mobil, makanya harus tanda tangan istri juga bahwa istri tahu suaminya berutang dan setuju. Artinya kalau sesuatu terjadi pada suami, maka memang ada asuransi. Asuransi itu ada macam-macam, ada all risk, semua risiko, tapi ada juga TLO misalnya kendaraan. Ya, jadi untuk kehilangan saja. Nah, tapi kalau misalnya ya kita sudah tanda tangan, kecuali di bawah tangan, itu lebih rumit.
kita bertanggung jawab juga atas hal itu. Artinya kita setuju bahwa ada tanggung jawab kita di balik itu. Jadi kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita. Ya kalau suami saya udah meninggal, apa gimana dong? Ya tapi kan ibu tanda tangan. Dan biasanya kalau utang itu biasanya ada jaminan. Ini penting sebab kalau tidak ada jaminan, biasanya lembaga-lembaga keuangan akan sulit. Biasanya mereka suruh juga persyarat itu adalah slip gaji. Ya, apakah rumah itu kontrak? Karena mereka pertimbangan orang ini layak nggak kasih utang. Kalau dalam misalnya asesor itu dalam pertimbangan itu bahwa orang ini layak, mereka sudah hitung kemungkinan orang ini bisa membayar utangnya. Jadi dikasih pinjaman buat dia karena dianggap bahwa dia punya jaminan. Kalau terjadi sesuatu, selain asuransi, dia bisa cover utang-utang. Tidak boleh kita hanya memikirkan diri kita dan yang lain kita abaikan. Termasuk ketika selama kita hidup, kita bertanggung jawab buat keluarga kita, anak-anak dan segala macam. Maka kita tidak boleh tinggalkan itu ketika itu tidak beres. Ketika itu kita biarkan saja seperti ya udah tinggal gini. Karena tanggung jawab kita itu melekat pada diri kita. Sehingga sebagai seorang ayah, ya sebagai kepala keluarga atau kita sebagai pribadi kalau kita tidak menikah, kita tetap harus ingat bahwa satu hari kita dipanggil Tuhan. Kapan saja. Kita tidak boleh egois dengan hanya memikir diri kita. Yang penting saudara mati kan, ya terserah mereka mau kuburkan enggak, urusan mereka. Saya udah nggak mau tahu. Tapi kita punya tanggung jawab. Makanya kenapa Alkitab katakan bahwa kita jangan berhutang. Karena implikasi hutang seringkali terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Banyak orang yang ketika dia meninggal dunia itu utangnya banyak sekali. Mungkin orang seperti ini adalah Elimelek. Jadi waktu Elimelek meninggal di Moab, itu Naomi harus menanggung semua implikasi dari usaha dan bisnis Elimelek di sana. Nah bayangkan kalau Elimelek punya 7 atau 10 rekan bisnis dan mereka punya join, punya kerjasama dan mungkin punya utang. Kalau sekarang kan utang di bank atau di tempat-tempat lain. Nah kalau itu benar maka istri juga bertanggung jawab dengan apa yang ditinggalkan oleh suami. Dan ini tidak elok, tidak baik. Itu sebabnya ya hati-hati kalau kita misalnya kredit kita itu baik-baik, jangan sampai satu hari kita dipanggil Tuhan, kredit kita wariskan kepada istri sebagai sebuah beban. Saya kira itu tidak benar. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh egois. Karena Yesus mati buat kita supaya kita belajar berbagi kebaikan dengan orang, buat keluarga kita dan juga menyangkut implikasi dan tanggung jawab kita. Kalau kita punya kerjasama atau utang atau apa saja dengan orang lain, supaya ketika kita dipanggil Tuhan, harap kita tidak mewariskan utang atau tanggung jawab pada pasangan kita, karena itu tidak mudah dan sekaligus mungkin menurut saya tidak adil. Sehingga mari kita belajar untuk tidak hidup secara egois, karena Yesus mati supaya kita tidak hidup secara egois, tapi belajar menebar kebaikan bagi siapapun juga. Pertanyaan, warisan apakah yang akan kita tinggalkan buat istri atau anak kita kalau kita sudah tidak ada? Maka ya satu tokoh di Alkitab walaupun dia bunuh diri, Ahitofel namanya, seorang penasihat hebat dari Raja Daud. Walaupun dia bunuh diri, tapi ada hal yang baik pada dia adalah sebelum dia pergi bunuh diri, Ahitofel itu membereskan semua urusannya. Nah untuk itu saya kira itu baik. Jadi dia sudah bereskan semua, mungkin warisan dibagi, anak-anak dipanggil satu persatu, memberi nasihat, kamu yang paling besar kan, Papa pesankan jangan ada berantem di antara kalian ya. Nanti yang bagian sana, toko yang sana itu buat kamu ya. Nanti yang usaha itu buat kamu ya. Anak nomor 3, nanti rumah yang sana itu buat kamu. Yang bungsu nanti Papa punya kebun dan emas itu buat kamu. Jadi sebelum ayah meninggal dia sudah bereskan semuanya. Mengapa? Jangan sampai warisan kita itu, kalau itu warisan bersifat materi, benda, jangan sampai itu menjadi titik konflik buat anak-anak kita. Jadi Ahitofel itu membereskan semua urusannya. Barangkali juga utang dia bayar dulu karena dia akan mati, karena dia akan bunuh diri. Tapi dia bereskan, bukan bunuh dirinya saya ambil, tapi dia membereskan urusannya. Dia pergi ke kampungnya, dia beresin, mungkin utang-utang dia tutup dulu, ya yang belum beres-beres dia bereskan dulu. Dia panggil anak-anak dan kasih tahu kepada mereka, ya, dan membagikan warisan sebelum dia tiada. Dan itu yang menjadi penting buat kita. Jadi satu hari kita akan mati. Hanya Elia dan Henok yang tidak mati, diangkat oleh Tuhan. Tapi akibat dosa kita semua mati. Memang kita tidak takut karena kita adalah Yesus. Kematian kita pasti kematian yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ada di sorga bersama dengan Yesus. Karena itu janji dia kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi warisan yang kita wariskan kepada anak kita, jangan itu menjadi konflik buat mereka. Sebenarnya warisan yang paling indah adalah tanamkan mereka iman dalam Yesus, supaya ketika kita tidak ada lagi, mereka tetap beriman kepada Kristus. Nah, jangan warisan itu bersifat duka cita. Maksudnya begini, kalau selama hidup kita punya masalah dengan istri, pasangan kita, anak-anak kita belum membereskan itu. Bereskan itu. Karena makin lama kita simpan itu, jangan-jangan itu makin berat untuk dibereskan. Jadi bereskan. Jadi waktu kita meninggal itu dalam damai.
Jangan kita meninggal tapi ada rasa bersalah yang kita tinggalkan buat mereka. Atau kita meninggal tapi ada duka cita yang tertinggal di hati mereka yang barangkali robek atau pedih, sedih dan hancur karena sikap kita. Ya, kalau kita belum bereskan itu. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jangan sampai kita dipanggil meninggalkan utang, masalah. Jangan kita dipanggil meninggalkan duka cita, kepedihan di hati istri dan anak karena ada banyak hal belum kita bereskan. Jadi kalau kita wariskanlah iman dalam Kristus. Warisan yang kita sampaikan adalah warisan bersifat rohani. Kalau ada warisan bersifat materi, ya bagilah itu sebelum kita tiada. Kalau itu tidak dibagi, kita harus tahu ini bisa menjadi pemicu buat anak-anak berkonflik satu dengan yang lain. Jangan kita pergi tapi meninggalkan rasa bersalah, meninggalkan rasa sedih. Aduh, kenapa ya? Kok dulu kita nggak pernah bereskan itu? Kenapa ya? Kita tidak bicara ini. Kenapa kita tidak bereskan ini? Dan masih meninggalkan banyak tanda tanya di hati orang-orang kita tinggalkan. Kita barangkali sudah pergi, tapi orang kita tinggalkan, keluarga kita masih menanggung rasa duka, rasa bersalah, rasa sedih, hancur hatinya karena tidak ada pemberesan. Jadi bereskan itu seperti Ahitofel lakukan, walaupun bukan bunuh dirinya, tapi dia membereskan semua urusannya dan saya kira itu baik. Ya, tidak semua dari Ahitofel itu jelek. Ya, dalam hal ini baik, di mana dia membereskan semua urusannya. Dia memberi pesan kepada istri anak-anaknya. Dia mengatur semuanya bisa diatur. Mungkin utang-utang dibayar, tanggung jawabnya sudah dialihkan. Ya, hal-hal yang perlu dilakukan. Hal yang perlu diatur. Sehingga setiap hal yang ada terkait dengan tanggung jawab dia bereskan itu. Termasuk menurut saya, kalau kita punya sesuatu yang belum dibereskan dengan istri kita, mungkin lama sekali. Ya, dalam kehidupan kita yang kita belum pernah bicarakanlah itu. Bereskanlah itu. Selesaikan itu. Tuntaskan itu. Sehingga ketika satu hari kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita tahu bahwa kita tidak meninggalkan beban lagi di hati mereka atau luka di hati mereka yang sampai kita pergi belum kita bereskan. Hal yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa kematian itu satu fakta kehidupan pasca kejatuhan. Tinggal kita lihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah kalau itu kita belum percaya Yesus, maka ini sangat menakutkan karena kita tidak tahu apa jaminannya. Tapi yang kedua, kalau kita sudah percaya Yesus, maka kematian ini adalah satu gerbang untuk berjumpa dengan Kristus dan kita bisa hidup seperti kata firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, kita hidup bersama dengan Tuhan di sana. Tapi saya meneruskan apa yang dilakukan oleh Ahitofel. Ahitofel sebelum dia bunuh diri, dia itu sudah siapkan segalanya. Dan ini yang saya mau ambil, bukan bunuh dirinya, tapi persiapan. Dia seorang penasihat raja yang hebat sekali. Dan Daud itu ketika dikudeta oleh Absalom, itu Ahitofel berpihak pada Absalom dan Daud ciut sekali waktu tahu bahwa sahabat terbaiknya Ahitofel itu berpihak pada Absalom. Dan Daud berdoa, Tuhan tolong gagalkan kiranya nasihat Ahitofel. Dan benar, Ahitofel itu nasihatnya ditolak oleh Absalom. Absalom mendengar nasihat Husai, orang arki sahabat Daud. Padahal ya antara Daud dengan Ahitofel dan dengan Husai itu jauh sekali. Jadi posisi kalau kita gambarkan Ahitofel itu di atas sekali dari Husai. Nasihat Husai tidak bagus, nasihat Ahitofel yang bagus. Tapi karena Tuhan tidak berkenan pada pemberontakan Absalom, maka Tuhan menggagalkan Absalom untuk kudeta kepada ayahnya dengan cara Absalom menolak nasihat Husai. Sehingga Husai begitu sedih sekali karena anak ingusan ini menolak nasihatnya. Para ayahnya saja mendengar nasihatnya. Apalagi anak ini, dia begitu sedih dan sebelum dia bunuh diri, dia persiapkan segala sesuatunya. Jadi bukan bunuh dirinya kita belajar, ya, tetapi persiapannya sebelum dia pergi itu yang dia lakukan. Dan saya anggap bahwa ketika kita sudah dalam Yesus, kita sudah tidak takut kematian. Karena apa? Kematian tidak lagi menakutkan bagi kita karena kita sudah punya jaminan yang pasti dalam Yesus. Tapi kita harus belajar untuk mengisi waktu kita dengan baik. Kita tidak boleh egois. Kenapa? Kita punya tanggung jawab yang terkait dengan kehidupan kita. Pasti kita tiada. Kita sudah enak karena kita sudah meninggal dalam Tuhan. Dan Alkitab katakan orang meninggal dalam Tuhan punya kehidupan kekal. Maka berbahagia kalau kita meninggal dalam Tuhan. Tapi bagi orang yang kita tinggalkan, kita harus pikirkan jangan sampai kita tinggalkan utang. Jangan kita tinggalkan konflik. Jangan kita tinggalkan pemicu buat konflik antara anak-anak. Jangan kita tinggalkan duka, kepedihan, konflik batin, perasaan sedih, ya perasaan berkecamuk dalam diri pasangan kita atau anak-anak kita yang belum kita beres. Kalau belum kita beres, ini saatnya kita bereskan. Lebih cepat, lebih baik. Supaya apa? Jangan digantung karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan memanggil kita, kita tahu bahwa kita sudah beres semua. Jaminan kita sudah pasti dalam Yesus karena kita percaya Yesus. Tapi juga poin yang berikut adalah jangan pernah kita mewariskan sesuatu yang membuat mereka menggiring kita kepergian kita dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang duka, dan mereka menyesali barangkali, aduh kenapa kita tidak beres ya, kenapa kok ini digantung sampai hari-hari terakhir dia hidup, sampai dia sudah pergi sudah tidak bisa bicara, kita belum membereskan itu. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau sesuatu di hati kita, ada masalah yang belum kita bereskan, ada persoalan yang belum kita jelaskan, ada persoalan yang kita masih gantung, selesaikan itu cepat. Karena ketika kita percaya Yesus,
Kita sudah mau jaminan yang pasti di surga karena itu janji Tuhan. Tapi pertimbangkanlah, jangan sampai kita mewariskan sesuatu yang belum beres. Sehingga ketika kita pergi seperti Elimelek, Naomi harus menanggung beban yang ditinggalkan oleh Elimelek. Dua anaknya harus menghadapi situasi yang sulit dalam pernikahan mereka dengan dua perempuan Moab. Dan Naomi harus menanggung jawab begitu banyak implikasi dari usaha dan mungkin tanggung jawab dalam usaha yang diwariskan ditinggalkan oleh Elimelek. Dan saya kira tidak elok. Kalau saya meninggal lalu saya wariskan utang. Kalau saya meninggal lalu saya wariskan begitu banyak konflik di antara anak-anak. Kalau saya meninggal saya sudah pergi, udah enak, sudah di surga. Tapi istri saya akan menangis dengan pedihnya karena mungkin saya meninggalkan utang A, utang B, utang C. Orang akan datang dan mulai gedor rumah, tendang pintu dan mulai menagih dengan cara yang tidak patut, dan kita meninggalkan rasa malu, rasa bersalah, rasa pedih. Dan bayangkan ketika kita meninggalkan utang, istri kita mau bayar pakai apa? Mungkin kita selama hidup kita masih bisa bekerja menutup itu semua. Tapi ketika kita meninggal, bayangkan mobil ditarik, rumah ditarik, bank datang lalu menuntut utang A, utang B, utang C. Istri kita mau bayar pakai apa? Dan bayangkan sepeninggal kita, rumah disita, mobil diambil, lalu mereka tinggal di gang, dan itu juga bukan rumah kita. Dan saya kira itu tidak elok. Jadi saya ingin mengatakan kalau ada sesuatu dibereskan, bereskan. Termasuk kalau kita punya utang. Kalau kita punya tanggung jawab yang lain, bereskan. Kalau kita punya janji tertentu, bereskan. Dan istri harus tahu di mana saja kita menyimpan sesuatu yang kita beli. Tanah di sana, tanah di situ. Ajak isi, ini loh tanah kita. Ini loh kebun kita. Ini loh. Jangan kita simpan. Jangan kita diam. Kalau kita diam nanti orang bisa nipu. Istri kita tidak tahu. Jangan-jangan kita punya rumah di sana, punya itu di sana, punya itu di sana. Tapi karena istri tidak tahu, gelap. Sehingga waktu kita pergi, harta itu juga hilang lenyap. Kenapa? Karena istri kita tidak tahu. Tujuan kita barangkali A, B, C, D mungkin juga tidak salah. Tapi ketika kita tidak bicara, waktu kita pergi semua itu lenyap. Kenapa? Karena istri tidak tahu. Bahkan kalau ada masalah, kita selesaikan. Saya ulangi lagi, kalau ada masalah, diselesaikan. Mengapa? Jangan sampai kita pergi, lalu warisan kita adalah beban. Warisan kita adalah sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Kita pergi, kita sudah selesai. Tapi mereka akan menangis dengan kepergian kita. Bukan karena happy dan bahagia. Tapi mereka harus menanggung salib yang tidak seharusnya kita tanggung. Mereka menanggung beban yang berat, duka yang mendalam, cuma karena kita lalai. Selama kita hidup, tidak coba kita bereskan itu dan bicarakan itu dengan mereka. Sehingga mereka tahu duduk masalah dan kita bisa bereskan itu. Selama bahkan kita masih hidup. Saya berdoa kalau saya meninggal, saya tidak mau tinggalkan apapun yang berbentuk beban bagi istri dan anak-anak. Kalau tidak, itu sangat menyedihkan. Dan kita bertanggung jawab sebagai suami untuk bereskan itu. Karena satu sisi kita sudah punya jaminan kekal di surga, tapi jangan kita tinggalkan seperti itu buat istri dan anak kita. Terlalu menyedihkan. Dan hari-hari kita begitu berharga untuk meninggalkan hal seperti itu kepada mereka. Apalagi the last minute kita tinggalkan seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa apapun terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang kita ingat bahwa ketika kita percaya Yesus, kita punya jaminan yang pasti di surga. Tetapi pikirkan, renungkan baik-baik, jangan sampai waktu kita pergi, kita masih menyisakan hal-hal yang sangat buram, yang sangat gelap buat istri dan anak-anak kita. Itu terlalu menyedihkan. Hidup terlalu bermakna dan berharga. Kalau kita habiskan untuk hal-hal yang lain, lalu kita mewariskan hal yang tidak baik. Hal yang menimbulkan duka, pertentangan, konflik yang tajam, dan tidak sedikit air mata. Seperti yang dialami oleh Naomi. Bayangkan Naomi harus kembali dengan situasi yang sangat memalukan. Karena dia sudah miskin, sudah jatuh miskin, dan tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa. Suaminya telah pergi, Mahlon Kilon telah mati, Orpa sudah pergi, tinggal Rut bersama dia. Dan dalam kemiskinan yang hebat, mereka kembali berjalan perlahan menuju Israel. Kenapa bisa begitu? Karena kesalahan Elimelek dalam keputusannya, dia wariskan sesuatu yang sangat menyedihkan buat Naomi. Dan ini saya katakan menyedihkan. Naomi mengatakan, jangan sebut aku Naomi, karena terlalu banyak kepahitan yang terjadi dalam kehidupan karena pilihan suaminya Elimelek. Nah, Elimelek namanya bagus, Tuhan Rajaku. Tapi dalam hidupnya bukan Tuhan yang memilih Elimelek, tapi ambisinya. Nah, biarlah kita sebagai seorang suami, kita mengajar sesuatu yang indah dalam kehidupan kita selama kita hidup. Tapi ingat bahwa ketika kita pergi, renungkanlah baik-baik. Jangan sampai warisan kita tinggalkan adalah warisan yang tidak baik buat anak istri kita. Jangan sampai cinta kita yang begitu indah kita tutup dengan lembar yang sangat buram dan gelap. Kenapa? Karena dukalah yang terjadi. Karena air matalah yang menghiasi hidup istri dan anak-anak kita. Karena kepedihanlah. Karena mereka semua memikul salib, memikul beban yang tidak seharusnya mereka pikul. Cuma karena kita lalai untuk menunda membereskan itu selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Saya ingin mengatakan bahwa
ingatlah, biarlah warisan yang mereka dapatkan, warisan rohani, dan jangan meninggalkan warisan yang lain dalam hal ini yang mendatangkan beban yang seharusnya mereka pikul dan seharusnya kita yang tangani, kita bereskan, kita pikul selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom. Amin.